Di dalam perkembangan karakter, ada suatu mesin penghancur yang memiliki tingkat kehancuran yang sangat masif. Dan ini bukan omon-omon, aku sendiri korbannya. Mungkin banyak juga dari kalian yang sudah mengalami kerusakan dari mesin tersebut. Mau tahu mesin penghancur karakter apa yang paling efektif menghancurkan masa depan kalian? Tonton sampai selesai. Nah, buat kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, silahkan diklik agar semakin hari semakin pinter lah ya. Nggak monoton hidup tuh. Gitu-gitu wae ya. Ada sedikit peningkatan lah dari segi literasi juga edukasi. Oke, lanjut. Bicara mesin penghancur ya, kita disclaimer dulu ya, bahwa kembali isi daripada video kali ini aku petik dari pengalaman pribadiku sendiri. Kenapa aku menyebutnya mesin penghancur? Karena memang tingkat kerusakan yang dihasilkan oleh mesin tersebut itu sangat-sangat berdampak sekali bagi proses pertumbuhan pendewasaan kita. Dan ternyata mesin ini tuh ada di dalam diri kita sendiri, yang terkadang justru kita lupa gitu. Nah, apakah itu? Yaitu gak enakan. Kalian gak salah dengar. Karena jadi orang gak enakan tuh gak enak sebenarnya guys. Mau tahu gak kenapa? Pertama, orang yang gak enakan itu dia menjadikan dirinya itu pusat alam semesta. Jadi apapun yang terjadi di luar kendalinya, itu menjadi tanggung jawab dia. Seolah-olah. Mengapa demikian? Karena rasa yang dibangun oleh alam bawah sadarnya mewajibkan dia untuk care. So care. Akan apapun yang ada di sekelilingnya. Contoh, ketika kita diajak nongki nih. Bro, ngopi-ngopi lah. Orang yang punya mesin penghancur ini, dia biasanya lebih memikirkan bagaimana si orang yang ngajaknya ini nggak kesinggung oleh penolakan dia. Walaupun sejatinya dia tuh pengen nolak. Tetapi karena mesin penghancur ini bertujuan untuk menghancurkan semua realitas yang ada, alhasil, dan rata-rata orang yang nggak enakan ini tuh selalu terjebak dalam circle yang toxic guys. Contoh ini saya nggak akan sebut nama ya, pun inisial nggak. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menjalankan suatu program yang cukup efektif, tetapi balik lagi karena SDM, aku nemuin beberapa orang yang waktu itu cukup dekat, tetapi ironisnya ketika sudah dekat, aku jadi paham karakternya gitu. Dan karakter itu ya itu tadi, karakter penghancur. Penghancur untuk apa? Ya untuk masa depannya, bukan masa depan saya. Saya mah tenang. Ketika kita bicara motivasi, ketika kita bicara tentang pengembangan diri, ujung-ujungnya kan kita akan masuk ke dalam suatu bab yang namanya the power of circle. Kekuatan dari 5 orang terdekat yang selalu mendampingi kita sehari-hari. Orang tersebut punya statement, "Kurang mati siapa yang kalimitan circle?" Di otakku, kalau circle-nya orang-orang yang bisa meningkatkan standar hidupnya atau orang-orang yang punya nilai jual untuk bisa bahu-membahu meningkatkan produktivitas diri. Nah, rata-rata kan pertemanan orang-orang yang sukses dengan yang sukses lagi. Lah ini temanannya sama maniak pinjol, maniak judol, maniak AO. Dia takut kehilangan orang-orang itu. Di sini aku bukan lagi menjudge ya. Tidak. Kok ya bisa gitu? Orang punya intuisi untuk berkata, "Aing mah kajen tekor asal kasohor." Karena kan kita tuh tergantung 5 orang terdekat, guys. Ini fakta loh. Kalau kalian ngumpulnya dengan orang-orang yang fokus ke pergerakan jangka panjang, investasi semisal, baik berupa finansial, kesehatan, keilmuan ya. Tapi kalau tempat nongkrongnya ya, mohon maaf, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya tinggal tunggu tanggal mainnya sih. Kapan ambruknya gitu aja. Tapi bukan berarti saya nggak punya circle orang-orang seperti itu. Banyak. Perbedaannya gini. Jangan sampai kita yang terbawa. Justru kita yang harusnya membawa. Gitu. Lu tuh lagi gua tarik. Lu tuh lagi gua coba untuk benahi gitu. Tapi ya itu. Dikasih emas milik tai. Buatku itu bukan suatu kerugian. Justru suatu keuntungan. Ketika energiku memang telah Allah arahkan ke hal-hal yang lebih positif lagi gitu, bukan ke hal-hal yang mungkin ini hanya Allah aja sih
yang punya hak prerogatif untuk merubah arah hidupnya gitu, bukan kita gitu. Karena kita sudah memaksimalkan potensi kita semaksimal mungkin. Tapi memang bukan dari kita jalannya, ya wes nggak apa-apa. Justru ada orang yang malah berbalik nyerang. Seperti nulungan anjing kejepit guys. Ya kita sudah tolong, malah ngigit balik. Nah kurang lebih seperti itu. Itu semua berawal dari mesin penghancur tadi. Yaitu apa? Ketidakenakan. Jadi solusi dari problem mesin penghancur ini yaitu ada di tombol on off yang kapan kalian mau tekan. Ada beberapa hal yang akan kalian rasakan. Pertama, kesepian, jelas. Biasa kalian ngumpul dengan para bedabah-bedabah yang ngahurin alam dunia ya. Kalian keluar dari situ. Otomatis kalian akan terpisahkan. Di dalam fase pemisahan ini, satu hal yang pasti kalian dapatkan yaitu ketenangan. Ibaratnya kalian lagi sempit-sempitan nih di tengah keramaian. Tahu-tahu kalian keluar. Yang kalian rasakan apa? Makin sumpek atau makin lega? Kalau orang sehat jawabnya makin lega. Nah, jadi ketika kalian sudah kehilangan circle yang dalam tanda kutip negatif ini, hal yang kalian pertama rasakan yaitu ketenangan. Selama ini kan kita yang mencari apa? Mencari ketenangan. Nah, ketenangannya itu ada di diri kalian. Dengan cara apa? Keluar dari circle yang toksik. Nah, setelah itu, jangan diam. Jangan pernah diam. Ketika kalian sudah diam, maka semua energi negatif yang melekat tempo hari akan kembali ke kalian. Menggerogoti supaya kalian bisa balik lagi ke kehidupan kalian sebelumnya. Tetapi, isi waktu kalian dengan hal-hal produktif. Contoh seperti yang selalu aku gaungkan, yaitu menjaga pola hidup sehat. Itu adalah salah satu metode paling efektif untuk mengisi kekosongan dari masa transisi. Nah, kemudian setelah kalian sudah merasakan ketenangan, kalian sudah punya activity atau kegiatan-kegiatan yang produktif dapat meningkatkan kualitas hidup kalian, ini sudah mulai saatnya kalian untuk next level, yaitu upgrade kapasitas diri melalui peningkatan skill. Nah, setelah kalian mulai melatih skill kalian untuk menjadi sesuatu yang dulu sempat kalian inginkan, maka proses ini akan melelahkan. Tetapi, syaratnya cuma satu, untuk para pemenang. Jangan tumbang. Ya, semangat, kita pasti bisa dapatkan apa yang kita inginkan selagi kita terus berusaha. Nah, setelah kalian sudah mulai selangkah demi selangkah naik, akan mulai banyak cibiran-cibiran seperti hal klasik yang sering saya dengar. Jangan mas sombong ayeuna. Jadi buat kalian yang dapat nyinyiran seperti itu, nggak apa-apa. Itu tandanya kalian sudah naik level guys, kalian sudah upgrade. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Roda kehidupannya sudah memang seperti itu. Memang ada orang-orang yang diciptakan untuk hidup di kelas bawah gitu. Standar hidupnya di situ. Nah, ketika kalian beranjak, ketika kalian naik, nah, gemuruhnya mulai terjadi. Bukan orang yang sombong kalau kita pikir pakai kepala jernih ya, pakai kepala sehat. Bukan orang yang sombong, elunya yang ketinggalan. Jawabannya simpel sih. Nggak capek di belakang mulu.